Jadi dulu di Jawa, di Tegal Sari namanya, di daerah Jawa Timur, itu pondok tertua di Indonesia, Tegal Sari, pondok tertua. Jadi di situ dulu santrinya ribuan santri. Malam ke-27 Ramadan itu mereka itikaf semuanya. Jadi Kiai ini melihat salah satu santri ini bercahaya, rambutnya bercahaya. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan yang bisa jawab malaikat Jibril, Pak. Allah. Jadi begini, Pak. Lailatul Qadar ini bukan orang. Kalau orang yang ada nama Lailatul Qadar, beruntunglah suaminya. Berarti dia sudah dapat Lailatul Qadar. Jadi ada yang di share di Facebook, di apa itu, alhamdulillah sudah dapat Lailatul Qadar. Itu foto orangnya dengan nama itu Lailatul Qadar. Sayyidah Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kalau saya jumpa Lailatul Qadar itu apa yang saya minta ya Rasulullah? Maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kalau harga sawit kan itu bisa dinego lah ya kan. Naik turun biasa. Buah sawit itu sudah ada ketentuannya. Kalau dipupuk insya Allah dia berbuah. Kalau tidak dipupuk dibiarkan dia berbuah. Tapi untuk pengampunan dosa ini toke sawit nggak bisa. Pengampunan dosa ini khusus Allah Subhanahu Wa Taala. Dan orang yang paling istimewa itu Bapak Ibu adalah yang tidak punya dosa. Karena yang menghalangi kebaikan dunia itu adalah dosa. Yang menghalangi kebaikan akhirat itu adalah dosa. Kenapa orang ketika meninggal dia payah untuk masuk surga? Karena dosa. Kenapa orang meninggal langsung dapat surga? Karena tidak ada dosa. Karena kan Allahumma ja'al kuburahum rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikan kuburannya sebagai taman-taman surga. Jadi dosa ini Bapak Ibu menghalangi kebaikan dunia. Kita ini diazab oleh Allah, belum tercapai kemenangan, belum ini, belum itu, doa kita terhalang, itu kena dosa. Tapi kalau dosa sudah diampunkan oleh Allah, bersih kita dari dosa, maka lisan kita berkaromahnya, berdoa tidak ditolak oleh Allah. Maka ada orang-orang meminta kepada Allah, doanya langsung diijabah. Kenapa? Dia tidak punya dosa. Maka doa yang terbaik itu adalah ketika kita diampunkan dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun bagaimana bentuknya itu memang agak susah. Bagaimana bentuknya Lailatul Qadar itu? Tapi para ulama pernah berbicara tentang tanda-tandanya, bahwa harinya itu tidak hujan, di malamnya tidak terasa gerah, dan juga siangnya, paginya tidak panas menyengat, yang matahari muncul malu-malu dia. Kemudian tenang malamnya itu. Nah, itu tanda-tanda, sekedar tanda-tanda alam. Ada tanda-tanda alam, ada tanda-tanda di kita ya. Bahwa bagaimana malam itu kita merasakan betul nikmat beribadah. Bagaimana malam itu kita betul-betul merasakan dahsyatnya dalam hati, khusyuknya. Bagaimana kita merasakan bahwa kita ini adalah hamba Allah yang membutuhkan ampunan Allah. Bagaimana perasaan nikmat itu sampai meneteskan air mata. Itu kata para ulama salah satu pertanda. Jadi agak susah untuk mendeteksi seperti apa orang dapat malam Lailatul Qadar. Tapi itu akan tadi disebutkan malam Lailatul Qadar itu adalah waktu yang berlalu. Jadi kalau kita menghidupkan waktu itu, insya Allah dapat malam Lailatul Qadar. Walaupun bertingkat juga yang mendapatkannya. Jadi dulu di Jawa, di Tegal Sari namanya, di daerah Jawa Timur, itu pondok tertua di Indonesia.
Tegal Sari, pondok tertua. Jadi di situ dulu santrinya ribuan santri. Malam ke-27 Ramadan itu mereka itikaf semuanya. Jadi Kiai ini melihat salah satu santri ini bercahaya, rambutnya bercahaya. Jadi ditandailah Kiai itu, ini santri. Dia masih belajar nih. Jadi besoknya dipanggil lah oleh Kiai itu. Ketika sini, kamu pulang. Santri bilang, saya mau belajar di sini Pak Kiai. Pulang. Suruh pulang. Jadi mulai disuruh pulang. Ketika dia pulang, ternyata dia mendirikan pondok pesantren. Kemudian pondok pesantren itu menjadi besar dan menjadi sumber pondok pesantren yang ada di Indonesia. Itulah pondok pesantren Termas, Pacitan, Jawa Timur. Termasuk pondok pesantren tertua. Gontor itu pendirinya dari Tegal Sari. Jadi ternyata disebutkan bahwa santri tadi mendapatkan malam Lailatul Qadar. Jadi itu kisah waktu saya pondoknya dulu di Ponorogo, Bapak Ibu, di Jawa Timur. Jadi sering ke Tegal Sari. Memang Tegal Sari itu sudah tidak pondok pesantren lagi, tapi masjid tuanya itu masih ada. Dan di situ malam 27 ramai, Pak. Karena terkenal di situ pernah turun malam Lailatul Qadar. Jadi 27 malam itu ramai selama-lamanya. Dan memang kalau kita masuk masjidnya luar biasa. Itu lain hawanya. Kalau banyak jinnya, banyak hantunya, tanpa lain rasanya gitu. Sejuknya, nikmatnya, itu Tegal Sari terkenal. Itu dulu pernah turun Lailatul Qadar. Itu kisah-kisah orang-orang tua di sana. Tetapi dengan sejarah yang begitu hebat, kita saksikan bahwa memang pondok pesantren Tegal Sari itu luar biasa. Gontor itu dari Tegal Sari, Termas tadi itu juga dari Tegal Sari. Di pondok Termas ini itu ada ulama namanya Syekh Mahfuz At-Termasi, kemudian belajar di Saudi, di Mekah dulu, dan beliau terkenal sebagai ulama besar di dalam mazhab Syafi'i dan menjadi imam di Masjidil Haram sebelum Wahabi berkuasa di Masjidil Haram. Wah, itu dulu Syekh Mahfuz At-Termasi punya kitab karangan besar, kitabnya berjilid-jilid dalam kitab mazhab Syafi'i. Itu ulama Indonesia dari Termas, namanya Syekh Mahfuz At-Termasi. Begitu juga kalau di Sumatera ada Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak ulama-ulama di Indonesia jadi orang hebat di Masjidil Haram. Jadi begitu. Memang Lailatul Qadar ini tidak perlu kita seperti apa bentuknya, bagaimana modelnya, tetapi tidak kita menghidupkan 10 malam terakhir, maka insya Allah kita berprasangka baik kepada Allah bahwa Allah memberikan kita Lailatul Qadar, dan mudah-mudahan kita memperolehnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, itu yang dapat saya bahas. Terima kasih dan mohon maaf.